Oke, video ini akan membantu kalian bagaimana mengerjakan ujian praktek matematika dan prakarya. Ada 6 langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, print atau cetak kedua halaman di bawah. Ini halaman pertama, dan ini adalah halaman kedua. Halaman pertama boleh kalian cetak di kertas biasa, sedangkan halaman kedua yang merupakan gambar jaring-jaring bangun ruang yang akan kita buat, boleh langsung kalian print di karton ataupun di kertas untuk nanti diciplak atau disalin ke media lainnya. Untuk langkah kedua, buatlah bangun ruang balok sesuai jaring-jaring yang ada di halaman kedua. Di sini saya sudah print di atas sebuah karton, di media karton yang cukup keras ya, sehingga nanti cukup kuat saat dilipat, seperti itu. Nah, untuk membuat bangun ruang tersebut, kita harus memotong garis tepian paling luar dengan rapi ya. Nah, bagi yang ingin menggambar atau menyalin ya, di sini sudah ada ukuran-ukurannya ya. Ini 5 cm, berarti panjang yang garis dari sini ke sini 5 cm. Lalu sini 3 cm, berarti panjang garis ini 3 cm. Ya, ukurannya sudah cukup jelas ya. Oke, jadi kita akan memotong bentuk yang ini ya. Simsalabim. Ya, sudah terpotong ya. Nah, kalau kalian perhatikan, di dalam gambar jaring-jaring ini ya, ada beberapa simbol yang harus ada. Jadi kalau kalian menyalin dari gambar jaring-jaring ke media lain seperti karton atau media lainnya, nah simbol ini tetap harus ada ya, di posisi yang sama, seperti itu. Karena ini akan masuk dalam penilaian, seperti itu ya. Ada bintang, silang, kotak, bulat, segitiga, dan spiral, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memotong seperti ini ya, tapi kita lipat semua garis yang ada. Jadi ini garis, 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 termasuk garis yang di sini ya, kita lipat semua. Oke, semua sudah terlipat ya. Ini melipatnya semua ke arah dalam ya. Jadi tidak ada yang melipat ke sini, tapi lipatnya ke dalam. Semua sisi ya, lipatnya ke dalam. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bagian tempel-menempel. Nah, di sini sudah tertulis ya, tulisan lem. Nah, kalian boleh gunakan lem ataupun double tape ya, seperti itu ya. Kita akan menempelkan beberapa double tape. Jadi menempatkan atau mengoleskan lemnya atau double tape-nya tepat di tulisan lem ya, di daerah abu-abu ini, bukan di belakangnya, tapi di daerah berwarna abu-abu. Oke, semua sudah kita berikan double tape ya di bagian daerah abu-abu yang ada tulisan lemnya. Sekarang kita tinggal tempelkan sisi-sisinya. Kita buka. Nah, jadi bagian ini yang akan tertutup oleh sisi yang ini ya.
Kita pastikan dia sejajar ya, rapi. Kita tekan-tekan, lalu double tape berikutnya kita lepas. Jadi bukan seperti ini ya, bukan ya, tapi bagian lemnya yang tertutup. Oke, pastikan pas dengan lipatannya ya, supaya rapi. Nah, begitu pula dengan sisi yang sebelahnya. Oke, jadi ya. Nah, ini adalah balok tempat pensil buatan kita sendiri. Oke. Sekarang langkah kedua sudah selesai. Kita akan lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, hiasilah bangun ruang yang sudah dibuat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, temanya bebas ya, temanya bebas, boleh anime kesukaan kalian ataupun film kesukaan kalian, kartun kesukaan kalian, atau bahkan olahraga kesukaan kalian ya. Hal yang kalian suka boleh menjadi tema dari hiasan prakarya kalian ini. Lalu yang kedua, bisa menggunakan teknik penggabungan seni lukis dan seni rupa seperti mozaik atau kolase. Ya, jadi semakin mempercantik. Lalu yang ketiga, menggunakan perangkat untuk menghias bangun ruang dengan alat-alat yang menarik ya, seperti manik-manik, glitter, origami, atau lainnya. Jadi, kalau kalian punya manik-manik atau glitter atau alat hias lainnya, silahkan digunakan ya. Itu akan menambah prakarya kalian semakin menarik. Lalu ya, ada catatan, pilihlah bahan dasar untuk membuat bangun ruang dengan bahan yang bermutu baik, mudah dibentuk, dan tahan lama. Ya, di sini saya menggunakan karton ya, itu yang dimaksud. Atau bahan-bahan hiasan kalian juga yang tahan lama ya, seperti itu. Oke, nah untuk contoh video kali ini, saya akan menghias tempat pensil balok ini ya. Simsalabim. Nah, sudah jadi ya. Ini sudah saya hias. Tuh ya. Bagus ya, ada gambarnya. Dan tidak lupa tanda-tandanya, ada tanda bintang di sini. Spiral ya. Lalu segitiga. Ya, bulat atau lingkaran. Lalu X. Dan juga tanda kotak ya. Nah, seperti ini hiasan yang saya buat. Tuh, bagus ya. Nah, tapi di sini ada yang terbalik. Nah, ini salah satu kesalahan saya ya. Nah, kalian jangan ulang. Ya, ini desainnya terbalik. Harusnya gambarnya dibalik ya, tidak seperti ini. Lalu langkah yang keempat adalah kalian mengisi lembar yang pertama. Nah, di sini saya punya contoh ya. Jadi ini lembar pertama yang sudah diisi. Misalkan namanya Thibaut Budiman, kelas 6C, tanggal 1 Februari 2021 ya. Lalu diisi nama jenis bangun ruangnya yang dirakit, bangun ruang apa, titik sudutnya berapa, rusuknya berapa, dan sisinya ada berapa ya. Ini hanya contoh ya, kalian jangan mengikuti contoh yang saya tunjukkan ini ya. Ini hanya contoh. Oke, ini lalu di sini kalian ukur nanti panjang dan lebar dan tinggi dari bangun ruang tersebut itu berapa. Ya, boleh ukur dengan menggaris seperti itu ya.
Lalu kita lanjut ke perhitungan volume. Jadi tuliskanlah rumusnya di sini ya. Nah, lalu kalian hitung. Ya, masukkan angkanya dan dapat hasilnya. Lalu kalian tuliskan kesimpulannya. Jadi volume dari bangun ruang tersebut adalah, tulis di sini ya, berapa. Begitu. Ya, jadi kalau kalian sudah mengisi semua dengan lengkap, ya, semua sudah terisi dengan lengkap, kalian harus foto lembar pertama ini ya, difoto dengan jelas. Jadi semua angka-angkanya, jawaban yang kalian masukkan dapat terlihat dengan jelas ya. Itu difoto seperti itu. Lalu langkah yang kelima adalah kalian harus memvideokan atau memfoto seluruh 6 sisi bangun ruang yang sudah dibuat. Ya, seluruh sisinya harus kalian videokan. Misalkan contohnya seperti ini. Ini sisi depannya. Ini sisi atas. Ini sisi kiri. Ini sisi kanan. Ini sisi belakangnya ya. Nah, ini sisi belakang. Dan yang terakhir sisi bawah. Ya. Jadi ada 6 sisi totalnya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Seperti itu ya. Atau boleh juga di foto masing-masing. Atas di foto, cekrek. Depan difoto, cekrek, kiri, cekrek, kanan cekrek, belakang dan bawah juga cekrek ya. Seperti itu. Jadi boleh foto ataupun video. Seperti itu. Lalu langkah yang keenam adalah kalian silahkan mengupload foto dan video yang sudah kalian rekam ke Google Classroom atau WhatsApp ke Pak Irfan ya, untuk dikumpulkan. Jadi yang kalian kirimkan adalah foto halaman pertama ya, foto yang ini, lembar yang ini, lalu foto atau video dari bangun ruang yang sudah kalian hias ya, seperti itu. Boleh diupload ke Google Classroom ataupun ke WhatsApp Pak Irfan. Oke, cukup sekian video penjelasan bagaimana mengerjakan ujian praktek matematika dan prakarya. Ya, silahkan dikerjakan. Have fun ya.